Seringkali perjalanan tak butuh banyak kawan, ia hanya butuh keberanian untuk memulai, meski harus melaju sendirian. Memasuki pintu Gunung Uncal, riuh keramaian perlahan memudar. Di balik rimbunnya hutan ini, alam mulai mengambil alih ruang pikiran. Di saung ini, saya menaruh kendaraan bersama sedikit rasa ragu. Namun, di alam liar, keraguan tak pernah menyelesaikan masalah. Hanya kepasrahan dan rasa percaya yang membuat kita melangkah. Langkah kaki menelusuri tanah yang gersang di tempat kemarau. Seperti hidup, tak selamanya jalan yang kita tempuh itu subur dan ramah. Tapi justru di tanah yang tandus inilah keteguhan niat kita diuji. Hari ini saya camping sendirian, gak ada temen anjay. Tapi gak apa-apa lah. Ini sebenarnya masih daerah Gunung Uncal, cuman di sisi yang lain gitu, bukan di tempat yang seperti kemarin. Kalau kemarin kan cukup rimbun. Nah, saya sekarang nyari tempat yang lebih terbuka gitu. Sampai di titik tujuan, tas yang membebankan pundak akhirnya terlepas. Terkadang kita baru bisa merasakan arti dari sebuah ketenangan setelah berani melepas beban yang terlalu lama kita genggam. Di tengah gersangnya hutan, seteguk air kelapa ini terasa begitu mewah. Alam tak pernah menuntut banyak. Ia hanya mengajarkan kita untuk bersyukur atas hal-hal paling sederhana. Asap menari perlahan bersama angin, melebur dalam hening. Di bawah rindangnya pohon ini, saya akhirnya paham, kesendirian tak selamanya sepi. Ini hanya cara alam mengembalikan kita pada diri sendiri. Tanaman di sini gak bisa asal cabut, karena di sini banyak selain tanaman rambat, banyak juga tanaman berduri. Untungnya saya membawa palu meskipun saya tidak membawa parang. Jadi palu itu saya gunakan untuk mencongkel akar-akar tanaman berduri yang lumayan susah kalau dipegangkan, sakit gitu kan. Jadi saya gunain palu buat nyebutin semua. Alhamdulillah baru beres.
Sekarang saya akan mencari kayu bakar terlebih dahulu untuk nanti malam. Saya belum mencari tiang buat itu apa, buat terpal yang biasa saya pakai buat tiang depan itu. Saya akan nyari bambu mati di sekitar sini sebagai tiang. Sepertinya ini cukup. Daging kelapa ini sangat lembut dan sangat cocok dimakan ketika sudah selesai menyelesaikan semua kegiatan yang tadi saya lakukan. Untuk sekarang kondisinya cukup bagus tempat ini. Saya pun tidak menyangka ya, di sini terlalu banyak hal yang seperti kebetulan gitulah. Pas saya cari kayu bakar malah nemu kayu yang udah tumbang, cukup gede juga sih. Saya gak ambil semuanya karena susah juga motongnya kalau cuma pakai golok. Saya ambil secukupnya saja buat nanti malam.
dan ya mungkin juga bisa nyampe kayak ke pagi-pagi. Ya pagi-pagi biasanya masih ada sih kalau kayu sebanyak itu, tapi entahlah. Tapi kalau misalkan pas nanti malam cukup banyak ngelakuin kegiatan di luar, ya mungkin ada kemungkinan bakal habis sih. Kayunya juga cukup bagus, kering, karena kebetulan di tempat saya sekarang sedang musim kemarau. Tanah juga di sini tandus banget anjir. Nah, kayak ini apa? Kayak padang pasir. Soalnya ada plus minus nasi, plus minusnya. Plusnya sih di sini nggak terlalu ini apa? Nggak terlalu rimbun, tempatnya cukup terbuka, bagus. Cuman minusnya ya banyak tanaman berduri. Nggak tahu nanti malam apakah bakal kejadian yang seperti video yang kemarin-kemarin atau lancar-lancar saja. Saya juga tidak tahu, karena sekarang kan saya camping sendirian. Berbeda kalau kemarin saya ditemani sama si Ahram itu. Nah, saya sebenarnya heran sama si Ahram itu. Nggak tahu kenapa tiap saya pergi ke rumahnya buat ngajakin camping, dia selalu gak ada di rumah, seperti menghindari saya gitu. Saya berpikir mungkin dia takut karena kejadian yang di video kemarin atau ada hal lain. Ya, saya juga kurang tahu. Pantesan dari tadi saya nyium aroma bau kentut. Saya bingung karena di sini kan saya sendiri, gak mungkin ada yang kentut selain saya gitu kan. Saya juga gak kentut. Ternyata ada daun ini anjay. Ini kalau kata orang tua saya itu nyebutnya itu daun kahitutan ya. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia artinya daun dikentutin. Nah, makanya ini kalau dicium aromanya sekilas mirip kentut banget anjir. Kalau gak percaya kalian bisa cium sendiri. Kalian cari aja daun-daun yang kayak gini nih. Ini termasuk tanaman rambat sih. Gila, ini bekas angin atau apa ya? Kalau bekas angin sih ngeri ini. Ini sampai pada tidur anjir. Udah mulai sore. Bentar lagi maghrib. Untungnya saya udah nyediain kayu bakar. Sama udah nyediain ini juga nih, tempat buat kita bakar kayu. Karena kalau musim kemarau gini gak bisa sembarangan bakar-bakar kayu. Soalnya kalau kita agak hati-hati bisa-bisa memicu kebakaran hutan. Sangat bahaya sekali gitu kan. Kalau hutannya habis, saya mau camping di mana? Ya kali di hutan habis kebakaran kan, di mana itunya apa? Di mana nuansa alamnya? Saya camping ke hutan-hutan itu nyari suasana yang betul-betul asli. Karena saya gak pernah tuh, bukan gak pernah sih, pernah satu kali camping di tempat ya semacam tempat wisata gitu lah. Suasananya
emang enak sih, cuman kurang natural gitulah. Kalau saya pengen di suasana hutan yang asli kayak di sini, sekeliling kita pohon. Dan hewan-hewan pun masih banyak di sini, seperti burung-burung, serangga, dan semacamnya. Cuaca makin sini makin dingin. Saya mau pakai jaket dulu. Ya, hari sudah menjelang malam. Ya, baru selesai maghrib. Kali ini cukup normal sih, aman. Ini juga saya juga sedang nyalain api unggun. Ini cukup gelap sih. Itu senternya kurang ini apa? Cahayanya kurang terang. Kalau saya mati ini kan redup banget. Ini saya pakai senter buatan saya sendiri, baru saya pakai sekarang. Jujur, saya sebenarnya agak sedikit takut sendirian di hutan ini. Namun, setelah memandang api unggun, saya malah teringat teman saya. Kayak plong lah. Yang tadinya banyak pikirannya pas dibawa ke sini jadi gitu lah. Bicara naik naon? naik ka dieu. Untuk katumanan sare nyawa HP ngolor kudu dahar ngulam enak tengah lumuk tadi ini. Iya naon gotong royong sareng ngilu ya. Ari pas ayeuna ujug-ujug ngoret. Yang ngoret teh lebih dulu. Kami biasanya duduk bersama di depan api unggun, sambil berbincang hal-hal konyol dan sebagainya. Saya barusan cukup kaget karena ada yang merayap di pipi saya. Pas saya jatuhin ternyata ini nih. Gila, ulat bulu anjay. Gila, kaget banget sumpah. Tahu ini pipi bakal gatal atau enggak? Semoga aja enggak sih. Karena tidak ada hal-hal aneh dan rasa takut saya mulai memudar, jadi saya akan ganti soundnya biar lebih santai. Karena saya camping sendirian, jadi sebenarnya saya agak kerepotan saat memasak. Di sisi lain, saya harus menjaga api unggun agar tetap menyala biar terhindar dari hewan-hewan di sekitar. Di sisi lain juga saya harus memasak. Ya, ini sebenarnya cukup merepotkan, tapi tidak apa-apalah. Saya akan menikmatinya. Karena sekarang saya camping sendirian, jadi saya agak lebih waspada dari biasanya.
Saya akan memeriksa tempat ini, apakah ada hewan-hewan berkeliaran di sekitar sini pada malam hari atau tidak. Sepertinya aman-aman saja, karena tidak ada satupun hal aneh di tempat ini. Ya, saya akan lanjutkan bersantai di depan tenda sambil memandang api unggun. Sepertinya saya akan tidur. Nah, saya juga bingung mau ngapain gitu kan. Ngobrol-ngobrol sama siapa? Gak ada orang lain selain saya di sini. Nah, sampai jumpa besok pagi. Alhamdulillah sudah pagi dan tidur semalam cukup nyenyak. Karena saya lupa membawa cangkir, jadi saya menggunakan batok kelapa bekas kemarin sebagai wadah untuk menyeduh kopi. Ya, menyeduh kopi menggunakan batok kelapa itu sebenarnya rasanya jadi cukup unik karena ada aroma kelapanya. Sebuah rasa baru yang ya bolehlah. Seperti biasa di pagi hari saya memasak mie instan ya, karena cuma ini yang saya punya. Maklumlah ini saya kan konten kreator yang ya belum menghasilkan apapun dari channel ini. Jadi untuk saat ini saya hanya bisa memakannya seadanya aja. Banyak orang menanyakan kenapa saya gak bikin konten survival saja. Ya sebenarnya gimana ya, membuat konten survival itu harus punya ilmunya dulu. Saya tidak bisa asal makan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalau saya tidak tahu tumbuhan itu beracun atau tidak. Jadi sebenarnya saya masih belum sanggup sih melakukan hal itu, karena ya pengetahuan saya tentang makanan yang ada di alam yang bisa saya makan cukup terbatas dan saya tidak terlalu tahu. Ya mungkin kedepannya saya akan mencoba, mungkin ya. Saya lupa malah membuang semua airnya. Bahwa ini adalah mie wah. Gak apa-apa lah, saya tambahkan air. Ini aja, air dingin aja gak apa-apa. Yang penting ada airnya biar gak terlalu asin. Pagi ini agak sedikit aneh.
Biasanya matahari udah terbit, cuman agak sedikit mendung kalau sekarang. Dan hawanya juga cukup dingin. Oke, sekarang saya akan pulang karena hari ini saya harus bekerja. Jadi saya agak bisa lama-lama di sini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.